Halo semuanya. Jadi di sini aku akan menjelaskan tentang transformasi geometri materi matematika tingkat lanjut kelas 11. Dan aku Adeluna Hapsari Devi Maira Putri, nomor absen 1, kelas 12-2. Oke, langsung aja ya. Jadi pengertian transformasi berarti perubahan dan geometri berkaitan dengan suatu bangun, garis, titik, dan pengukurannya. Transformasi geometri adalah perubahan posisi dan ukuran suatu benda atau objek pada bidang geometri seperti garis, titik, maupun kurva. Oleh karena itu, karena berkaitan dengan garis dan titik, maka transformasi geometri ini bisa dituliskan dalam bentuk koordinat kartesius maupun matriks. Nah, transformasi geometri memiliki 4 jenis, yaitu translasi, refleksi, rotasi, dan dilatasi. Yang pertama, kita bahas translasi lebih dulu. Translasi adalah perpindahan posisi suatu objek. Jika dinyatakan dalam koordinat kartesius, translasi merupakan perpindahan titik-titik koordinat suatu objek ke arah dan jarak tertentu. Pada peristiwa translasi ini, ukuran objek tidak mengalami perubahan. Langsung saja ke persamaan umum translasi. Jika titik P memiliki koordinat x, y, ditranslasikan sejauh A, B akan dihasilkan titik P aksen dengan koordinat x aksen, y aksen. Secara matematis, koordinat akhir pada proses translasi dinyatakan P dalam kurung x, y ditranslasikan AB sama dengan P aksen dan x plus A, y plus B dengan P, x, y koordinat titik awalnya. A adalah pergeseran pada sumbu x, B pergeseran pada sumbu y, dan P, x plus A, y plus B sama dengan koordinat akhir setelah pergeseran. Contohnya, jika pergeseran mengarah ke sumbu x positif atau sumbu y positif, maka pergeserannya bertanda positif. Sebaliknya, jika pergeserannya mengarah ke sumbu x negatif atau sumbu x negatif, sumbu y negatif, maka pergeserannya bertanda negatif. Adapun contoh translasi bisa kamu lihat pada gambar tersebut. Gambar tersebut menunjukkan bahwa suatu bangun persegi A, B, C, D mengalami translasi atau pergeseran hingga berada di posisi persegi A aksen, B aksen, C aksen, dan D aksen. Dan dari hasil pengamatan diperoleh bahwa bangun persegi A, B, C, D bergeser 5 satuan ke arah sumbu X positif, jadi A sama dengan 5, dan 5 satuan ke arah sumbu Y negatif, B sama dengan min 5. Setelah tahu pergeserannya, tentukan dahulu koordinat awal setiap titik pada persegi seperti ini ya. Koordinat A sama dengan min 3,4, koordinat B sama dengan min 1,4, koordinat C min 3,2, dan koordinat D adalah min 1,2. Terakhir, tentukan koordinat akhir persegi seperti tersebut menggunakan persamaan translasi. Koordinat akhir bangun persegi A aksen, B aksen, C aksen, dan D aksen. A sama dengan min 3,4 ditranslasikan 5 min 5 sama dengan aksen 2, min 1. B sama dengan min 1,4 ditranslasikan 5 dan min 5 menjadi B aksen 4, min 1. Koordinat C min 3,2 ditranslasikan dengan 5, min 5 menjadi C aksen 2, min 3, dan koordinat D min 1,2 ditranslasikan dengan 5, min 5 menjadi D aksen 4, min 3. Kita lanjut ke transformasi geometri yang kedua. Refleksi atau pencerminan adalah perpindahan titik suatu objek pada bidang sesuai dengan sifat pembentukan bayangan pada cermin datar. Pada prinsipnya, refleksi hampir sama dengan translasi, yaitu pergeseran. Hanya saja, pada refleksi memiliki sifat-sifat tertentu sedemikian sehingga posisi akhir objeknya merupakan hasil pencerminan objek awalnya. Sifat-sifat refleksi. Refleksi memiliki 3 sifat. Yang pertama, jarak antara titik awal objek ke cermin sama dengan jarak titik akhir objek ke cermin. Yang kedua, garis penghubung antara objek awal dan akhirnya selalu tegak lurus cermin. Jika dicerminkan terhadap sumbu X, maka garis penghubungnya tegak lurus terhadap sumbu X. Jika dicerminkan terhadap sumbu Y, garis penghubungnya juga tegak lurus terhadap sumbu Y. Dan yang ketiga, sumbu X atau sumbu Y dianalogikan sebagai cermin atau pusat refleksi. Persamaan umum refleksi. Refleksi bisa dilakukan terhadap sumbu X maupun sumbu Y. Pada refleksi ini, sumbu X atau sumbu Y bisa dianalogikan sebagai cermin. Persamaan umum refleksi yang dinyatakan sebagai berikut. Refleksi terhadap sumbu X. Jika direfleksikan terhadap sumbu X, maka koordinat Y aksen merupakan lawan dari koordinat Y dengan koordinat X tetap. Secara matematis dinyatakan sebagai berikut. P, X, Y di mirror atau refleksikan X jadi P aksen X, min Y. Dan mirror X atau refleksi jadi sumbu X 1, matriks 1, 0, 0, 1. Refleksi terhadap sumbu Y. Jika direfleksikan terhadap sumbu Y, maka koordinat X aksen merupakan lawan dari koordinat X dengan koordinat Y tetap. Secara matematis dinyatakan sebagai berikut. P, X, Y dimirrorkan di sumbu Y menjadi P aksen min X, Y atau mirror di sumbu Y min 1, 0, 0, 1. Nah, jadi kedua itu adalah contoh dari refleksi terhadap garis Y sama dengan X dan refleksi terhadap garis Y sama dengan min X. Oke, lanjut ke contohnya. Itu adalah contoh segitiga siku-siku ABC yang direfleksikan terhadap sumbu Y. Artinya sumbu Y dianggap sebagai cermin atau pusat refleksinya. Jika dicerminkan terhadap sumbu Y, maka koordinat X, Y menjadi min X, Y. Untuk membuktikannya, kita menggunakan refleksi yang ini ya, yaitu koordinat A min 4,4 direfleksikan menjadi A aksen 4,4. Koordinat B min 4,1 direfleksikan menjadi P aksen 4,1. Nah, koordinat C di min 2,1 direfleksikan menjadi C aksen 2,1. Nah,
hasil yang diperoleh dari persamaan di atas sesuai dengan hasil pencerminan pada koordinat kartesius, ya kan? Lanjut ke transformasi geometri yang ketiga, yaitu rotasi. Rotasi atau juga dikenal dengan perputaran. Dalam transformasi geometri, sesuai dengan namanya, berarti sebuah perputaran yang ditemukan oleh titik pusat rotasi, arah rotasi, dan juga besar dari sudut rotasi. Prinsipnya adalah memutar terhadap sudut dan titik pusat yang memiliki jarak yang sama dengan titik yang diputar. Karena hanya berputar, maka transformasi ini tidak mengubah bentuk atau ukuran dari sebuah bidang. Ada beberapa rumus dari rotasi, yaitu yang pertama, rotasi 90 derajat dengan pusat A, B, banding X, Y. Maka min Y plus A plus B, X min A plus B. Dan seterusnya. Contoh soal rotasi. Jika titik M berada di koordinat 4,2, lalu titik tersebut dirotasi berlawanan dengan arah putaran jarum jam sejauh 90 derajat terhadap titik pusat 0,0. Nah, tentukan letak bayangannya. Jadi tinggal menggunakan rumus ini ya tadi, rotasi 90 derajat di pusat 0,0 menjadi M aksen, ya X aksen, Y aksen. Nah, dengan X aksen, Y aksen sama dengan cos alpha min sin alpha cos alpha kali X Y. Nah, itu kan 90 derajat. Nah, tinggal dimasukin aja 90 derajat berapa? Sin cos alpha kan 0. Min sin alpha min 1 cos 90 derajat itu 0. Dan titik X, Y-nya itu 4,2. Jadi tinggal dikalikan, hasilnya adalah 2,4. Jadi koordinat M aksen sama dengan 2,4. Kita ke jenis transformasi geometri yang terakhir, yaitu dilatasi. Dilatasi adalah perpindahan titik-titik suatu objek terhadap titik tertentu berdasarkan faktor pengali. Oleh karena ada faktor pengali, maka peristiwa dilatasi ini bisa mengakibatkan perubahan ukuran objek, misalnya diperbesar, diperkecil, atau tetap. Adapun hubungan antara faktor pengali dan ukuran benda adalah sebagai berikut. Yang pertama, faktor pengali K lebih besar dari 1 akan mengakibatkan ukuran objek diperbesar dan searah dengan sudut dilatasi objek awalnya. Yang kedua, faktor pengali K sama dengan 1 tidak mengakibatkan perubahan ukuran atau posisi objek. Yang ketiga, faktor pengali K lebih besar dari 1 dan lebih kecil dari 1. Maksudnya K lebih besar dari 0 dan lebih kecil dari 1 mengakibatkan ukuran objek diperkecil dan searah dengan sudut dilatasi awalnya. Yang selanjutnya, faktor pengali K lebih kecil dari min 1 dan lebih besar dari K lebih besar dari min 1 dan lebih kecil dari 0 mengakibatkan ukuran objek diperkecil dan berlawanan dengan sudut dilatasi awalnya. Faktor pengali K sama dengan min 1 tidak mengakibatkan perubahan ukuran objek, namun arahnya berlawanan dengan sudut dilatasi awalnya. Dan yang terakhir, faktor pengali K lebih kecil dari min 1 mengakibatkan ukuran objek diperbesar dan berlawanan dengan sudut dilatasi awalnya. Langsung ke contoh soal dilatasi. Titik A adalah 2,4 akan didilatasikan sebesar 3 kali dengan pusat yang berada di min 4,2. Maka tentukanlah titik A. Nah, jadi jawabnya tinggal X, Y menjadi K X min A plus A, K Y min B plus B. Jadi dimasukkan 2,4 K-nya 6 dan 2 min 4 plus min 4, 6 kali 4 min 2 plus 2. Jadi 2,4 adalah 32,14. Maka letak titik A dari 2,4 dengan dilatasi min 4,2 adalah 32,14. Jadi yang ditanyakan adalah koordinat titik T min 1,5. Yang titik T ditransformasikan diwakili oleh matriks min 4, 3, 2 dan min 1. Dilanjutkan refleksi terhadap garis X sama dengan 8. Jadi pembahasannya ditransformasikan menjadi T aksen 19,7 dan lanjut direfleksikan dengan garis X sama dengan T double aksen min 3,7. Jadi koordinat bayang titik T adalah min 3,7. Jadi jawabannya adalah E. Nah, selanjutnya itu ada 10 soal campuran dari translasi, dilatasi, rotasi, dan refleksi. Teman-teman bisa latihan soal dan bisa mengerjakannya. Yang terakhir, aku punya kesan dan pesan untuk Pak Khalil. Selama 2 tahun, Pak Khalil saya saat kelas 10 dan kelas 12. Di samping itu, Pak Khalil juga membimbing kami OSIS saat menjadi waka.
Saya suka cara pembelajaran yang diberikan Pak karena setelah menerangkan materi, beliau selalu langsung memberi contoh soal dan soal yang bisa meningkatkan pemahaman saya. Kepribadian beliau yang juga seru, menarik dan jujur membuat semangat saya dan teman-teman bisa belajar dengan lebih enjoy. Tapi Pak Khalil tetap menjadi guru yang keren dan terus Pak. Nah, udah nih. Jadi, itu semua dari aku, Arti Luna Hapsari Devi Humayru Putri. Terima kasih dan